Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semua mengenai 7 fokus yang berpengaruh untuk mengubah hidup kita. Yang pertama adalah fokus ke dalam. Maksudnya apa? Ketika kita fokus ke dalam untuk semua hal yang terjadi di dalam hidup kita, misalnya saya kasih contoh nih, ketika ada konflik dengan keluarga, atau konflik dengan rekan kerja, atau konflik dengan anak-anak kita, kita jangan fokus menyalahkan pihak luar. Fokuslah ke dalam diri kita evaluasi kita, kenapa hal ini terjadi. Yang kedua, fokus mengubah diri kita. Dengan fokus mengubah diri kita akan memperbaiki diri kita bisa menjadi lebih baik. Karena semakin kita fokus memperbaiki diri kita, maka akan semakin besar dampak baik bagi diri kita, bahkan juga berpengaruh kepada orang di sekitar kita dan juga buat kehidupan kita. Siapa saja yang berupaya memperbaiki urusan antara dirinya dengan Allah, maka Allah akan jadikan rapi segala urusannya dengan manusia. Siapa saja yang beramal buat urusan akhiratnya, niscaya Allah akan cukupkan urusan dunianya. Dan siapa saja yang perbaiki batinnya, maka Allah akan baguskan amal zohirnya. Jadi fokus mengubah diri, ketika kita sangat fokus mengubah diri kita, maka semakin besar dampak baik buat diri kita dan orang sekitar kita dan bahkan kehidupan. Yang ketiga adalah fokus dalam kendali. Untuk hal-hal yang bisa kita ubahlah dengan sepenuh hati. Untuk hal-hal yang tidak bisa kita ubah, terimalah dengan sepenuh hati. Fokus dalam kendali ini sangat penting teman-teman, karena kendali itu ada di dalam diri kita untuk yang bisa kita ubah. Kita jangan sampai tidak bisa mengubah apa yang ada di dalam kendali kita. Berdamailah untuk menerima sesuatu yang tidak bisa kita ubah, dan kita juga mesti berani mengubah sesuatu yang bisa kita ubah. Yang keempat adalah fokus di sini kini. Setiap momen hanya terjadi dalam satu kali dalam seumur hidup kita. Kita tidak bisa mengubah masa lalu kita. Kita tidak bisa mengubah bahkan waktu yang sudah berjalan 5 menit yang lalu. Kita tidak bisa kembali ke sana. Fokus di sini kini, kita mesti mindful untuk hal-hal dalam kehidupan kita. Contohnya ketika kita sedang healing dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, fokus untuk nikmati momen itu, karena momen itu tidak bisa kita ulang. Misalnya juga nih, ketika kita sedang umroh, fokus nikmati ketika kita beribadah di sana. Jangan teralihkan dengan pikiran kita dengan hal-hal bagaimana misalnya keluarga kita di rumah, anak-anak kita, atau hal-hal lain. Jadi kita tidak fokus pada momen saat itu. Jadi fokus keempat ini adalah fokus di sini kini. Maksudnya itu ya teman-teman, fokus dengan momen yang terjadi. Ibnu Umar radhiyallahu anha berkata, bila engkau berada di sore hari, maka jangan menunggu datangnya pagi. Dan apabila engkau di pagi hari, maka jangan menunggu datangnya sore. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum sakitmu, dan waktu hidupmu sebelum matimu. Yang kelima adalah fokus syukur. Setiap nafas yang kau hirup adalah cinta.
Cinta Allah, salah satu bukti cinta Allah kepada kita adalah Allah masih memberikan nafas hidup kepada kita. Dengan Allah masih memberikan nafas hidup kepada kita, berarti Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bertobat, mengisi hidup kita, mengisi sisa hidup kita dengan lebih berkah, dan juga nanti kita juga bisa kembali dalam keadaan kembali sebaik-baiknya, husnul khotimah. Kalau kita sudah tidak diberikan nafas, ya udah selesai. Jadi teman-teman, fokus syukur atas segala hal-hal yang ada dalam diri kita. Fokus syukur dengan apa yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita terima saat ini. Jangan fokus yang belum kita terima. Salah satu syukur kita kepada Allah dengan kita selalu mengingat apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Yang keenam adalah fokus memulai dari hal yang kecil. Karena untuk kita bisa mencapai hal yang besar, mimpi besar kita itu dimulai dari langkah-langkah kecil kita. Kita siapkan hal-hal kecil untuk kita bisa memulai mencapai hal-hal besar. Yang ketujuh adalah fokus pikiran. Kendalikan pikiran kita, maka kita bisa mengendalikan hidup kita. Jadi gini teman-teman, pikiran itu semua ada di dalam kendali kita. Jadi apapun yang ada di pikiran kita tuh mesti bisa menanyakan berulang, apakah pikiran yang masuk ke kita itu yang akan kita wujudkan ke dalam perilaku kita itu baik buat kita, apakah bisa bermanfaat buat kita, ataukah itu bisa membuat diri kita bertumbuh, atau malah pikiran itu melemahkan diri kita. Jadi teman-teman, control your mind, control your life. Ketika kita bisa mengendalikan pikiran kita, maka kita bisa mengendalikan hidup kita. Jadi teman-teman, 7 fokus ini satu saja yang bisa kita konsisten menjalankannya itu sangat berpengaruh di dalam mengubah hidup kita, dan juga sangat berpengaruh dalam proses kita menjadi lebih baik, menjadi lebih bertumbuh, dan semakin mendekat kepada Allah. Demikian hal ini saya sharing kepada teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.